Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Kang kula hormati para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, wabil khusus Sohibul Bait nggih menika Mbah Mudin Sudirman, ugi narasumber Ustadz Abdul Mujib dan Ustadz Rauf, serta sahabat-sahabatku Gerakan Pemuda Ansor Desa Mbader, Jatirogo, Kabupaten Tuban yang saya hormati pula. Alhamdulillah, pertama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahannya kita bisa mengadakan atau ngaji gayeng rutinan 2 minggu sekali, episode yang ke-17, dan malam ini kita bahas tentang mandi sunnah. Shalawat salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya fid dini wad dunya, amin Allahumma amin. Di sini saya sebagai moderator akan membacakan susunan acara pada malam hari ini, ngaji gayeng episode ke-17, yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua nantinya pemaparan ngaji gayengnya yang akan disampaikan oleh Ustadz Rauf tentang mandi sunnah, yang ketiga tanya jawab, yang keempat doa dan penutup. Mengawali ngaji gayeng pada malam hari ini, marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga acara malam hari ini bisa lancar mulai awal hingga akhir dan memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita, khususnya umumnya untuk keluarga kita dan masyarakat kita sekeliling kita, masyarakat di kampung kita. Semoga apa yang kita laksanakan ini menjadikan istiqomah sampai kita nanti dijemput malaikat, ya, ngaji sak lawase, ngaji sak matine. Laitiniah lamul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya, benar. Iya. Selanjutnya yaitu ngaji gayeng tentang mandi sunnah. Kajian kitab Fathul Qorib tentang mandi sunnah yang akan disampaikan Ustadz Rauf. Beliaunya waktu dan tempat dipersilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat-sahabatku sekalian yang kami banggakan, marilah kita mulai ngaji gayeng pada malam hari ini dengan wasilah kepada muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama dan wasilah kepada pengarang kitab Fathul Qorib, wasilah kepada guru-guru kita. Semoga dengan wasilah-wasilah tersebut nantinya kita dapat ilmu yang manfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. La hadrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrati masyikhina fid din, khususan la hadrati Syekh ila hadrati muassisina jam'iyatin Nahdlatul Ulama, khususan la hadrati Simbah Hasyim Asy'ari, ila hadrati Simbah Wahbah.
sulihim wa furai masyikhihim thumma ila hadrati sannif hadzal kitab al-qarim. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi fid dunya wal akhirah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal ightisalatu al masnunatu sab'ata asyara ghuslan. Ghuslul jum'ati li hadiriha wa waqtuhu minal fajri as-sadiqi. Pasal ini menerangkan tentang mandi sunnah, mandi yang disunnahkan, yaitu ada 17. Yang pertama yaitu mandi Jum'ah bagi orang yang ingin menghendaki Jumatan. Jadi nek bahasa Jum'ah niku nek salat Jum'ah, tapi nek hari yaumul Jumu'ah, bahasanya bukan Jum'ah tapi Jumu'ah. Yaumal Jumu'ati angsid. Nek salat Jum'ah, nek hari Jumu'ah. Dan waktunya mandi mulai dari fajar shadiq sampai didirikannya sholat Jum'ah. Ada yang mengatakan sampai salamnya imam Jumatan, sholat Jum'ah. Wa ghuslul idaini il fitri wal adha wa yadkhulu waktu hadzal ghusli binisfil laili. Yang kedua yaitu mandi Idul Fitri dan Idul Adha. Ini umum, baik orang tersebut ingin menunaikan sholat Id atau tidak, ini umum. Nah, mulai disunahkan mandi mulai tengah malam yang terakhir. Jadi separuh malam, jam 12 lebih. Yono sing ngandakno mulai maleme ya. Tapi yang lebih afdol setelah fajar shadiq bar subuh. Itu yang lebih afdol. Mulai itu sampai huruf, sampai sengrenge ambles. Wal istisqa'u ai tolabus suqya minallahi ta'ala. Yang ketiga yaitu mandi karena ingin sholat istisqa. Gerhana mandi njaluk udan, ora diudani. Njaluk udan. Banyune ping 200 ra ono kok mandi njaluk udan. Njaluk diudani. Wal khusufu lil qamari wal khusufu lisyamsi. Selanjutnya mandi gerhana rembulan dan gerhana matahari ana krono sunnah mandi. Wal ghuslu min ajli ghuslil mayyiti musliman kana au kafiron. Selanjutnya mandi karena ingin memandikan si mayit ya, ingin memandikan si mayit atau ada mayit yang mati, mbah iku mayite muslim atau kafir, kita sunnah mayit tak mati. Mandi. Mayit iso urip Pak. Iya. Selanjutnya wa ghuslul kafiri idza aslama illam yajnub fi kufrihi aw lam tahid al kafiratu wa illa wajaba al ghuslu ba'dal islami fil asahhi wa qila yaskutu idza aslama. Selanjutnya yaitu mandinya orang kafir ketika masuk Islam. Orang kafir mlebu Islam dengan catatan illam yajnub, sebelum dia
junub, maksudnya urung tahu keluar mani atau belum pernah bersetubuh ya, atau belum haid. Jadi ketika masuk Islam sunnah. Tapi kalau sudah umur, sudah pernah keluar mani atau sudah pernah bersetubuh, ini mandinya jadi mandi wajib. Dan ada pendapat waqila yasqutu idza aslama. Ana sependapat ora wajib, tetap sunnah. Karena apa? Ketika dia kafir masuk Islam berarti itu gugur. Ya. Posisinya bersih, suci. Waqila yasqutu idza aslama. Jadi tidak wajib mandi, tetap sunnah. Wal majnunu wal mughma alaihi idza afaqa. Walam yatahaqqaq minhuma inzalun. Fa in tahaqqaqa minhuma inzalun wajaba al-ghuslu ala kullin minhuma. Sunnah lagi mandi bagi orang edan ya, atau mughma alaih. Mughma alaih itu penyakit ayan ya, ketika waras wong edan wong duwe ayanen waras sunnah mandi ketika sudah waras. Walam yatahaqqaq minhuma inzalun. Dan tidak nyata-nyata dia itu pernah inzal. Karena pernah inzal jadi wajib inzal keluar mani, jadi wajib mandi. Wajib al-ghuslu ala kullin minhuma. Selanjutnya wal ghuslu 'inda iradatil ihrami. Wala farqa fi hadzal ghusli baina balighin wa ghairihi. Wala baina majnunin wa 'aqilin. Wala baina dhahirin wa haidin. Fa illam yajid al muhrimu al ma'a tayammama. Yang selanjutnya yaitu mandi ketika ingin ihram. Benate dereng ihram. Waduh berarti sedonga muga-muga sampeyan iso ihram kabeh bareng malah apik. Tidak ada perbedaan Kreasi. di sini mandi di sini antaranya orang balik ataupun belum. Ora ana perbedaan antara orang edan dan orang berakal. Tidak ada perbedaan di antara orang yang suci maupun orang yang haid. Tetap sunnah mandi. Nek ora ana banyu, tayamum piye? Tayamum wong adus gluso-gluso ning pasiran apa piye? Kencing ngono. Kosot-kosot ta piye? Kabeh. Tayam sunnah tayam nek ora ana banyu. Bismillahirrahmanirrahim wal ghuslu lidukhuli Makkah li muhrimin bihaji au umratin. Selanjutnya yaitu mandi karena masuk kota Makkah bagi orang yang ihram haji maupun umrah. Walil wuqufi bi Arafata fi tasi'i Dzulhijjah. Selanjutnya mandi karena ingin wukuf di Arafah. Tahu wukuf nang Arafah? Ape. Jadi tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Walil mabiti bi Muzdalifata. Waliramil jimari as-salasi fi ayyamit tasyrik as-salasi. Fa yaghtasilu liramyi kulla yaumin minha ghuslan. Amma ramyu jamratil aqabati fi yaumin nahri fala yaghtasilu lahu li qurbi zamanihi min ghuslil wukuf. Lanjutnya mandi karena ingin menginap di Muzdalifah. Tahu nang Muzdalifah? Etane Besowo. Lanjutnya mandi karena mau balang jumroh ya. Ngantemi setan jarene nganggo watu. Balang jumroh seru. Kaya ana jumroh Aqabah, jumroh apa Pak? Ora tau kaji ora pati eling ngene iki. Ora pati ngemeno mari. Urung wayahe. Nek wayah sampeyan sinau tenanan. Balang pitik tunggu gabah balang pitik. Di ayam tasyrik dalam hari-hari tasyrik.
Selanjutnya wal ghuslu litawafi, mandi karena ingin tawaf. Tawaf itu mubeng-mubeng padha karo kowe nek bengi-bengi mubeng badar niku tawaf. Tawaf ya. Tawaf iku muter-muter ya. Dalu-dalu mubengi badar iku jenenge tawaf. Tapi entuk ganjaran genepi ping 7 muter ya. As-sadiqi bi tawafi qudum wa ifadah wa wada'. Wa baqiyatul irsal al-masnunah madhkuratun fil mutawwalat. Ya. Jadi tawaf baik itu tawaf qudum, tawaf ifadah, tawaf wada'. Apa ayo ora roh iku ya. Sampai nek wis wayahe do budal kaji ayo sinau bareng-bareng. Soale iki urung wayahe rono ya sinaune ora pati tenan ra apa-apa. Sampe nek wis entuk panggilan rono ya kudu tenanan, kudu tenanan. Saiki urung wajib belajar masalah haji, tapi sampean nek wis wayahe budal ya wajib. Makanya saiki ana sing jenenge apa itu manasek haji. Lah iku bimbingan haji. Dan ada mandi-mandi yang sunah-sunah mandi yang banyak yang disunahkan, yang dijelaskan dalam kitab-kitab yang luas penjelasannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nah, orang pertanyaan yo malah bejo, ora usah perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan Ustaz Rauf yang sudah memaparkan kajian tentang mandi-mandi sunnah. Mungkin dari sahabat-sahabat ada yang mau bertanya ya. Sebelum kita lanjutkan untuk bab tayamum. Ya. Kenapa? Dibaca apa? Musa ya. Ya. Iya, Musa. Sebelum kita lanjutkan ke bab berikutnya, mungkin dari sahabat-sahabat yang menanyakan, bertanya, sahabat Taufik monggo. Lanjut Ri. Terus. Ya yang pernah dilakukan dengan mandi sunnah itu yang mungkin lali niatnya. Sahabat Latif. Mungkin bertanya tentang niatnya atau seperti apa atau Jadi mandi itu sama. Yang membedakan dapat nilai ibadah dan tidaknya itu karena niat. Mungkin kebiurannya podo, Arab sholat itu juga sama. Mandinya wong tidak niat dengan niat itu sama. Cuman bedanya tadi kalau ada unsur niat jadi pahala karena masuk dalam kesunahan mandi. Arab Idul Fitri atus Melayu orang niat ya untuk atus dok. Tidak oleh unsur pahala dari kesunahan mandi itu sendiri. Mandi Jumat sama. Mandinya biar pun resik podo mawon. Tapi kalau tidak ada unsur niat mandi karena Jumat tadi mau Jumatan, ya entuknya juga mandi tok. Tapi kalau tambah niat berarti oleh kesunahan mandi mau melakukan sholat Jumat. Bedanya itu. Di apapun kegiatan amal kita, gerak-gerik kita, itu yang membedakan satu diantaranya yaitu niat. Ya, dengan unsur niat itu sendiri makanya di fikih niat itu sama, sangat penting sekali karena jadi dan tidaknya, berpahala dan tidaknya itu karena ada unsur niat. Raup dengan tata cara wudhu tanpa niat sama, cuman tidak jadi wudhu, dengan ini raup sama dengan ini. Jadi mandi itu yang membedakan niatnya. Caranya mandi bodoh ya situ biure rombos iku kabeh. Mungkin ada yang belum paham atau tata carane mandi sunnah dengan wajib itu podo pora atau niatnya gimana. Pan siap jawab loh. Terus dia sinau rong dina ora takon kopi. Bab mandi tenang di Mekah saya ya. Bingung apa takut bingung. Malah kebingungan udah. Sing biasa-biasa dilakukan wae. Musa. Ya tak wacana. Standar SNI. Terima kasih disampaikan sahabat-sahabat yang sudah paham gamblang tentang sunnah-sunnah mandi. Ya, kayak kita lanjutkan
tentang bab selanjutnya yaitu mengusap muza. Ya. Aku lagi krungu muza ya apa ya lagi krungu iki ya. Ya. Pengetahuan. Pamujib kok. Nah, mengusap muza ya. Monggo Tadraf disampaikan ngaji tentang mengusap muza ini sedikit biar menambah wawasan kita. Muza ini muzaki ya. Musa mah Musa Nabi. jare Mas Danang tadi Musa Nabi ya. Tok musyafir sesuai malah. Ya. Monggo dat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ayo kami lanjutkan pasal mengusap muzah. Muzah itu apa? Belum tahu ya. Krungu tok tau. Tau krungu apa ora ya? Tahu krungu muzah? Khuf. Nah, khuf ngerti. Khuf tahu. Khuf. Ayo khuf. Khuf kos kaki. Ya sebangsa itu. Sebangsa itu. Tadi kan ada ya kok Muza guntuk lunga. Nah, muzah kan Pak. bahasa itu. Basa. Oh, Khuf. Jadi sepatu ya. Sepatu ku sing dia lentur. Lenggak-lenggoknya kulit itu dia bisa. Ya seperti di sini kaos kaki itu sepatu. Dan di sana digunakan ketika musim dingin. yang ekstrim. Musim ekstrim. Ojo disakna ning kene ya nganggo. Ning kene Kene- ora. Tidak ada. Tapi kan di Syaratnya tidak mencukupi kalau di sini. Makanya pulsa itu dibakar di daerah. Kalau sini. dibahas di sini Sakit. nganggur. Sakit pripun? Maksudnya Sakit pripun? kita tidak melakukannya. Sakit. Apa? Kalau sakit. Sakit. Kan muza, pakai muza kan. Banyak kedinginan. Kos kaki. Iya, Pak. Nah, iya kan. Misalkan kan ngono kan iso. Kan. Ya nanti dijelaskan. Nah. Ya. Ini saya baca. Dan bodoh. Bareng fotokopi neh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal mashu 'alal khuffaini jaizun fil wudu'i la fi ghusli fardin au naflin wala fi izalati najasatin. Walau ajnaba au dumyat rijluhu fa aradal masha badalan 'anil an ghusli rijli lam yajuz bal la budda minal ghusli wa asy'ara qawluhu jaizun anna ghusla rijlaini afdalu minal mashi wa inna ma yajuzu mashul khuffaini la li ahadihima faqat illa ayyakuna faqidal ukhra. Pasal ini menerangkan tentang mengusap dua muzah diperbolehkan dalam wudu. Ya, mengusap dua muzah diperbolehkan dalam wudu, tidak di dalam mandi wajib ataupun sunnah, dan tidak di dalam menghilangkan najis. Artinya boleh orang ketika memakai muzah wudu, muzahnya tidak dicopot tapi cukup diusap muzahnya. Tapi kalau mandi wajib dicopot. Menghilangkan najis wajib dicopot. Sehingga kalau ada seseorang yang junub atau kakinya berdarah kemudian ia ingin mengusap muzah sebagai ganti dari membasuh kaki, maka tidak diperkenankan, bahkan harus membasuh kakinya. Jadi nek junub kaki sikile geten kok pengen ngusap muzah sebagai ganti membasuh kaki, ini tidak diperkenankan. Harus dibasuh kakinya, muzah dicopot, dibasuh. Perkataan Muslim yang berbunyi diperbolehkan, ya, memberi pemahaman bahwa sesungguhnya membasuh kedua kaki itu lebih utama daripada mengusap muzah.
Musannaf pengarang kitab mengatakan jaiz ya, diperbolehkan. Itu mengandung artian bahwasanya membasuh kedua kaki tentunya lebih utama daripada mengusap muzah. Jadi lebih utama membasuh kaki daripada mengusap muzah. Mengusap muzah itu hanya diperbolehkan jika memang mengusap keduanya, tidak salah satunya. Kecuali jika dia tidak memiliki kaki yang satunya lagi. Jadi mengusap muzah tidak diperbolehkan salah satu. Harus semuanya. Biyen nek wis randhe sikil, mana sikile sitok, karek sitok. Ya, diusap sitok. Mosok digrayang-grayangi sikilku biyen tekan kene, Kak. Bi salasati syara'ito ayyab tadi'a ay asyakhsu lebsahuma ba'da kamalit taharah. Musab muzah diperbolehkan dengan 3 syarat, yaitu seseorang mulai mengenakan kedua muzah tersebut setelah dalam keadaan suci secara sempurna. Jadi syarat seseorang memakai muzah boleh diusap itu yang pertama, pada saat menggunakan muzah dia sudah dalam keadaan suci yang sempurna. Artinya cara wudune wis bar. Lagi nganggo muzah. Engko nek batal oleh ngusap muzah. Falau ghassala rijlan wa albasaha khuffaha thumma fa'ala bil ukhra kadzalika lam yakfi. Sehingga kalau ia membasuh salah satu kakinya dan mengenakan muzah pada kaki tersebut, kemudian hal yang sama dilakukan pada kaki yang satunya lagi, maka tidak mencukupi. Berarti dene mbasuh salah sijine sikil terus nganggo muzah, terus di ngono neh sikile siji ngono dibasuh lagi di enggo iki ya engko nek ngusap muzah ya ora sah. Jadi kudu sak bare sesuci kabeh bar wudu lagi nganggo muzah. Walau ibtada'a lubsahuma ba'da kamalit taharah thumma ahdatsa qabla wusulir rijli qadamal khuffi lam yajuz al-mashu. Dan seandainya ia mulai mengenakan kedua muzah setelah sempurnanya suci, namun kemudian ia hadas sebelum kakinya sampai di dasar muzah, maka tidak diperkenankan untuk mengusapnya. Jadi nganggo muzah bar sesuci terus nganggo muzah. Terus nganggo muzah urung bar ya. Urung bar iki engko ya ora diolehno ngusap muzah. Wong umpamane lagi nganggo siji bar sijine dienggo neh wis mlebu cuma urung pol ya nglebokno urung pol sing delamaan iki mau urung nempel muzah iki mau ya ora sah engko ngusap muzah. Dadi kudu bar kabeh nek iku hadas engko lagi oleh. Itu syarat yang pertama. Yang kedua wa ayyakuna al khuffani satiraini li mahalli ghuslil fardi minal qadamain bi ka'baihima. Falau kana dunal ka'bain kal mudasi lam yakfi al masu alaihima. Wal muradu bis satiri huna al hailu la mani'ur ru'yah. Syarat yang kedua yaitu kedua muzah, kedua sepatu tersebut bisa menutupi bagian, bisa menutupi sampai polokan loro mata kaki. Ora iso nutupi kaya sepatu-sepatu biasa niku ya ora sah ngusap muzah. Di sini yang dimaksud satir yaitu menutup. Ya, dalam bab ini penghalang.
Ya, penghalang bukan sesuatu yang mencegah penglihatan. Wa ayakuna asatru min asfala wa min jawanibil khuffain la min a'lahuma. Ya. Yang harus tertutup adalah bagian bawah dan sampingnya kedua muzah, tidak arah atas keduanya. Jadi sing wajib ketutup bagian bawah dan samping. Nek dhuwur ora ketutup ora masalah. Syarat yang ketiga wa ayyakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi 'alaihima litaraddudi musafirin fi jawa fi hawaijihi min hattin wa dirhalin wa yukhadhu min kalamil musannifi kaunuhuma qawiyaini bihaitsu yamna'ani nufudhal ma'i. Syarat yang ketiga yaitu muzah tersebut harus terbuat dari sesuatu yang bisa digunakan untuk berjalan naik turun bagi seorang musafir guna memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Dari ucapan musannaf di atas bisa diambil pemahaman bahwa kedua muzah tersebut harus kuat sekira bisa mencegah masuknya air. Ya, seperti itu. Wa yushtartu aidan taharatuhuma. Juga disyaratkan muzah harus suci. Ya, muzah harus suci. Walau labisa khuffan fawqa khuffin syiddatil bardi mathalan. Fa in kana al-a'la sholihan lil mashi dunal asfal sahha al-masu 'ala al-a'la. Dan seandainya ia memakai muzah berlapis tumpuk-tumpuk karena cuaca terlalu dingin sekali, misal, maka jika muzah yang luar atau yang atas layak untuk diusap, tidak muzah yang dalam, maka syah mengusap muzah yang luar. Nek muzah tumpuk-tumpuk banget ademe, nek sing jero isih apik, njaba apik, iki oleh ngusap sing njaba. Wa in kana al-asfalu sholihan lil mashi dunal a'la famasahal asfala soha. Dan jika yang layak diusap adalah muzah yang dalam, bukan yang luar, kemudian ia mengusap muzah yang dalam, maka hukumnya sah. Pamane sing layak diusap iku sing jero, sing jaba rusak, perkara sing jaba rusak, iki sing diusap jero iki ya sah. Awil a'la fawasolal balala lil asfali soha in qasada al asfala au qasadahuma ma'an la in qasadal a'la faqat. Atau ia mengusap muzah yang atas, namun kemudian basah-basah air sampai ke muzah yang dalam, maka hukumnya sah jika ia menyengaja untuk mengusap yang dalam atau mengusap keduanya. Dan tidak sah jika ia menyengaja mengusap muzah yang luar saja. Maknanya muzah tumpuk-tumpuk, sing diusap sing jaba, terus teles-telese banyu sampai sing jero, iki hukumnya ya sah jika ia menyengaja untuk mengusap yang dalam atau mengusap keduanya. Ora sah nek dekne ngusap ya nyengaja ngusap muzah sing jaba. Sing jaba nyengaja ngusap jaba tapi ora tok jero. Wa illam yaksid wahidan minhuma bal qasadal masha fil jumlah ajza'a fil asah. Dan jika ia tidak menyengaja mengusap salah satunya, akan tetapi ia menyengaja mengusap secara umum, maka dianggap cukup menurut pendapat al-asah. Ya wis iku. Bingung. Ya bingung. Ora kok. Sakit kan bingung ngendho. Oh iki sono Pak ya. Iya. Masal ini gak berlaku untuk yang lain. Muzah pembahasannya maksudnya. Makanya muzah itu Ya, kalau dibakar di semisal. sini itu tidak berlaku karena apa? Cuacanya tidak mendukung, tidak memperbolehkan untuk memakai muzah karena bukan pada ekstrim.
Mungkin kalau di kutub, daerah-daerah Afrika, daerah-daerah yang suhunya itu banget ademnya. Di sini tidak berlaku. Tidak berlaku. Tidak berlaku. Ademnya tak berapa derajat ya balik ini. Mamane wong loro nggo ngan Mas mbok takon mamane wong loro nganggo kaos kaki. Nah, kaos kaki kan tidak Iya. tembus tuh. Iya. Tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. So, Walaupun kayak nggo sepatu. Umpama. Lah ya umpamane. Nggo sepatu tetap dicopot. Tetap harus dilepas karena cuaca di sini tidak se-ekstrim di sana. Nyakit benar. Oleh musa ning kene ra ono, Pak. Ono kan. Ya ono maksud Kok jaman plastiknya ini. bos Oh, wis iki. Ora ono. ya ono di sana. Kaos kaki. Seperti itu, Tep. Seperti syarat-syarat air musamas. Nah, seperti itu. Air musamas kan biqadrin harin. Salah satunya itu di Daerah panas. di daerah yang panas. Kalau di Indonesia kan enggak. Iklimnya berbeda. Makanya kalau diterapkan di sini Tidak bisa. tidak bisa. Kalian yang Dan tidak ada. Jadi musa itu bahannya itu Kalau- kulit. apa tuh online? Rana wong golek. Iya, iya. Jadi kaos kaki yang berbahan kulit sehingga tidak tembus air. Nah sekedar kaos kaki itu ya udah oleh. Bukan masuk syarat muda. Bentuknya seperti kaos kaki, tapi dia dari kulit tipis, lentur, sehingga tidak tembus air. Tuh, nah, kaos kaki biasa tembus. Misalkan gini, misalkan kan berpergian, musafir kan dia punya muzal, pakai muzal. Ya. Itu berlaku nggak? Boleh nggak? Itu yang ditanya. Maksudnya Boleh di- nggak di cuaca gini? Tidak Ora oleh, ora oleh. Oh di sini. Cuaca tidak memenuhi syarat. Musafir. Iya. Kan bebas ya orang pakai apapun kan boleh. Nah, itu salah satunya pakai muzal. Iya. Terus apakah ini berlaku? Tidak. Saya ini. Berlaku nggak maksudnya Di sini. tanpa udur lah. Ini kan ini ono udur ya. Orang udure no wetan. Ini undurnya karena cuaca yang ekstrim dinginnya. Bukan cuaca Itu. bukan musafir. Bukan Karena musafirnya. Iya, bukan musafir nggak Nggak. boleh. Enggak boleh, enggak boleh. Jadi ada tata aturan di memang musa itu berlaku di daerah yang memangnya dinginnya yang ekstrim. Kalau di sini tidak diperkenankan apa? Isek orang kadang menemen-menemen kok. Mung sikil sak wis tok kan. Kan kudu kaki. Oke. Lah ya cuma kaki doang. Tidak berlaku di sini karena memang ekstrim, tidak ekstrim. Kalau sakit lain urusan bukan muja, tapi perban, soal muja bayur. Jadi itu aturannya nanti masuk di bab yang lain, bukan muja tapi kalau penyakit. Iya. Berapa tuh adem? Yang paling adem itu dia, kata ini Dieng lah. Nah, ini Bromo. Papua Kan adem kan. tapi Daerah gunung. Malah. ini kira malah gak berlaku. Dan gak letaknya. Masalahnya ya sebatas kanggo kaki tok, bukan yang lain. Wis, engko kuping-kuping mbok tutupi musa. Nggak tangan Lainnya ditutupi. ditutupi mudah enggak kaki. Sampun? Ya. Kaitannya dengan muza kita hanya sebagai pengetahuan saja. Mbok menawa sok ben. Tahu. Siapa tahu sahabat Latif nanti jodohnya itu di sana kan kita tidak tahu juga ya di tempat yang di tempat yang sekiranya muza itu ya merupakan muza ya ya Jadi iku kok. ya Bosok udah. Oh iya. Kata pengetahuan, nengok ono kata-kata mono nih fikih ben tahu krungu. lanjut sampun wis ya tuh demikianlah Berarti hukumnya beda ya, Bro. Yang dikatakan Pak Mujib tadi hukumnya beda dengan tangan apa kaki yang diperban itu beda ya hukumnya. beda Bahasanya Jadi muzah itu dipakai bukan karena sakit, karena keadaan cuaca. Dan yang dipakai cuma kaki, bukan tangan, bukan kepala, bukan kuping, bukan, tapi kaki. Maksudnya
Bahas perban itu soal apa? Musbur. Ya mulai dari bab wudu sudah bahas perban betulnya. Dari wudu yang awal sehingga seseorang kalau posisinya dia sakit terluka, bagaimana cara wudunya kan belum pernah masuk selalu bahas. Tapi maksudnya yang paling tepat juga itu di bab tayamum juga pas bisa. Ya mungkin kalau kaitannya dengan perban wudu itu lihat YouTube yang kemarin-kemarin. Kata orang. Kata orang. Ya, emangnya bisa. Ya. Biarin. Lanjut. Pertanyaan umum, Bro. Pertanyaan umum. Ya, pertanyaan. Umum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan kita kan sering berpergian. Mosok lek paling ke pasar tok. Mau tahu. Agak apa? Masalah jamak dan kosor itu penjelasannya dan syaratnya dan niatnya yang ringkas dan prakteknya. Mohon. Itu saja. Assalamualaikum. Ringkas wakil. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya pakai honjol jawaban ringkas sih. Ya, maksudnya niat yang ringkas. Niatnya yang ringkas. Niat kan panjang itu disebutkan usul yang hafal. Ya. Jawa, Dange. bingung. Jamak dengan kosor. Membagian. Jamak. Nggih. Mungkin ada yang jawab yang lain yang bertanya Sahabat Danang Agung mungkin. Ini pertanyaannya sudah tidak fokus tentang kajian yang dibahas, tapi umum. Mungkin selama ini sudah menjalankan tapi masih ada keraguan, yo tenan ta ora dan lain sebagainya. Sahabat Dain, ya mewakili sahabat-sahabat yang lain, monggo yang mau bertanya. Enang? Cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan misalnya lah orang ning sikil ngono. Wes sak bosok-bosokne Wes soalnya luka di kaki wes, luka di kaki. Gorengan. Kita apa sopo? Kan orang yo. Sedang topik itu. Terus dari itu kan gak terus ya. Lu sapu gak Pak? Sapu gak Pak? Laki ngono. Luka yang baru kering kena air wudu kan tidak basah. Itu kira-kira sah Pak tidak? Lu bahasa. Bukannya lucu, luka yang baru mau kering kena air wudu. Biasanya kan gak nyerep ya. Ya. Tapi kan kulit. Apa itu? Dorok kan kulit. Misalnya Pak, kan gak ketutup. Gak yo biasa Pak. Kan apa garing kan Ya kan Pak. kan gak bisa. Iya wis ya. Iku lho kulit ya. Iya. Wes sudah itu. Selesai. Ya. Oke. Terus Orang nyesep kok. kan buka. Tidak punya pori-pori. Juga nak kamu resep ya. Kan enggak di pori-pori. Kayak templean. Bagaimana hukumnya bila wudu itu luka yang baru kering? Nah, mau kering ya. Bau. Sudah sembuh. Mau Urung. OTW sembuh. OTW kering. Itu ditafsirkan tidak meresap. Ngono intinya seperti itu. Resap orang. Meresap ta ora? Meresap ta ora atau tidak meresap? Ya. Satu lagi, sahabat Taufik. Lanjut aja. Ustadz Mujib, dua pertanyaan dari sahabat Latif kaitannya dengan niat jamak
qasar, Jamak dan kosor. jamak dan qasar, bagaimana niatnya, terus bagaimana Syaratnya, syaratnya, niatnya, syaratnya. ya itu Jamak dan jamak dan qasar. Baru pertanyaanmu baru lagi jamak kosor. Ya. kan ini api Kan apa lu mau? Apa lu ngomong, Pak? Bener tapi. Lu ngono endi? lu Wah, ziarah tetep nek masjid itu enggak. Iya. nah kan rukshoh mudah jalur Rusuh jadi. Apa? Rusuh. kemudahan keringanan Danang tadi saya masalah itu. Ya pokoknya butanya wis OTW kering cek kering ya berarti guyang lah wis. Nang, wis dadi. Ya. Ora iki kan ran resep. Bukan Pak. yang ditakutkan bukan karena mau basah lagi, tapi Kan dia iki mesti kena banyu apa piye wis kena banyu iku. Oh, wis kena. dan Iya. Yang ditakutkan itu tidak meresap ngono. Sak ora. Yang harus kepletek. Praktek kok to? Praktek kan nang? Oke digoreng, Bro. Ya ora Seandainya. Tapi harus menunggu koreng. Oke, itu Latif. Jamak itu apa artinya? menggabungkan Bukan untuk mengumpulkan. ya betul Ya memang ada rukso atau keringanan, biasanya orang bekerja itu diperbolehkan. Tidak juga ada apa, tapi diperbolehkan untuk menjamak atau mengumpulkan 2 sholat dalam satu waktu. Yang bisa dijamak adalah zuhur dan asar, maghrib dan isya. Itu sendiri. Oh nanti banget kepengin jamak akhirnya asar atau maghrib. Kan yang penting mengumpulkan wah ini. ini sarep Asar dan maghrib. Wah isya harus subuh. Bukan. Jadi sudah diplot masing-masing zuhur dan asar, maghrib dan isya. Itu menjamak. Oh, itu. lagu ini nggak gimana Dan jamak ada 2, ada jamak takdim, jamak takhir. Takdim artinya mengumpulkan dalam waktu yang pertama. Berarti bapak zuhur dan asar dijamak atau dilakukan pada posisi sholat di waktu zuhur. Itu jamak takdim. Kalau dilakukan dalam waktu asar namanya jamak takhir di akhir. Itu sama-sama boleh. Tergantung nanti perjalanannya enak mana. Oh ini enaknya di jamak takdim atau takhir. Nah, ini tergantung situasi dan itu. karek imam Ora subuh jamak kodok. Nah subuh kalau duka. Terus apa nih? niat kosor Takok niate. kosor Kosor. berapa Kosor artinya apa namanya? Ringkas. Meringkas. Berarti zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Itu bisa dilakukan 2 rakaat, 2 rakaat. Bisa. Rukshoh ada keringanan, zuhur dilakukan 2 rakaat, asar juga 2 rakaat. Tapi maghrib jangan loh. Maghrib terus bukan jadi loro tok. 7,5 Tetap maghrib loh. Itu artinya kosor. Jamak mengumpulkan, kosor meringkas. Dikumpulkan dan diringkas ada dari 4 rakaat jadi 2 rakaat. Berarti sholat rong waktu zuhur dan asar cuma 4 rakaat. Namanya diskon. diskon Diskualifikasi. Diskon. Itu udah setunggal wajib berarti. Iya. Dua kali Baik salah, di Be. waktu. dua kali salah Iya ya, nanti dalam masa satu waktu, baik jamak takdim di awal atau di akhir terserah nanti. Terus syarat-syaratnya banyak, di antaranya tadi apa Pak? Jaraknya sekitar 80 80 atau nak ngarani bahasa kita apa? Berapa 11 pos. marhalah? Dua. Masalah. Ya. Berarti kalau sekitar 80 Jatiroto 87 Jombang loh atau 95. babat berapa kira-kira? Sini babat. Sini babat 80 lebih Oke lebih bidang lah. luar. lu 80 lebih kurang ini mumpung kene bojo mriki bojo negara terminal 55 55. Berarti babat sudah kira-kira ya.
paling jarak terdekat kurang lebih diantaranya sini sampai babat sudah bisa Aneh untuk juga melakukan mesti so. Soalnya imam kan. Ah, sampean dipraktekno. nah, kan itu Belok baik. Jarak boleh ya. Jarak boleh. maksudnya jarak gimana? Ya jarak jamak, jarak kosor. Ya harus diniati. Kalau jamak takhir, katakan kamu saat ini dalam perjalanan, waktu sudah masuk zuhur, kamu mau melakukan jamak takhir di Jombang contohnya, nanti Arab sholat asar di Jombang. Di hati harus niat waktu zuhur, niat jamak takhir, harus diniati memang. Kenapa? Kamu waktu itu sudah masuk waktu sholat zuhur tapi tidak sholat. Karena apa? Sudah ada rencana mau sholat asar sama sholat zuhur di Jombang. Berarti waktu masuk di sholat zuhur kamu sudah harus ada niat. Saya niat jamak takhir di posisi berarti tidak dosa. Kalau kamu gak ada niat, kamu tinggal sholat satu waktu. Ketiduran Pak. Mana? Ketiduran. Di kasus ya. Ketiduran. Buka. Ketiduran bangetan seneng omah. Aku. Dua kakak. Nah, itu diantaranya. Maka jane bab itu ada, cuman ya karena sudah ditanyakan ya kita bahas di sini. Babnya lagi ada juga jamak kosor. Pernah melakukan? Belum pernah berpergian. Belum pernah. Saya terlalu sering. Sudah biasa. Jadi ada rukhsah puasa, ada rukhsah sholat. Puasa juga boleh, ada rukhsahnya. Ada diskon, pergian, lesu, mangan. Tapi juga ketok-ketok. Tapi aku tuh godok. Nyaur. Yang penting tadi syaratnya mencukupi. Sementing jarak. Jarak. Enggak masalah. Lah kena Bojonegoro ora mulai. Kan iso mandek. Ini bukan masalah waktu longgar atau mendek-mendeknya tidak, tapi Sudah niatnya. enggak, ini rukhsah, keringanan dari Allah. Jadi ibarat gini. Kamu beli pakaian, Udah diskon. dikasih diskon karo sing di toko. Kira-kira kowe nek nganggo diskon iki, Seneng. sing di toko seneng apa ora? Gusti Allah yang ngono. Gusti Allah ngekeki keringanan. Keringanan nek mbok enggo. Iki kira-kira sing ngekeki keringanan seneng apa ora? Lah seneng. Aja anggap, walah aku kuat kok, iso kok salat apa jenenge normal 4 rakaat. Tidak seperti itu. Jadi nek mungguhe Kyai kula, Kyai Zainuddin, iku wong aja sombong dadi wong. Dikek keringanan pangeran kok ora mbok engko. Kok sombong men. Dikek ya di kadang ana wong sing berpendapat, "Oh, wong aku iso salat sempurna kok." Ya. Iki apa? Bukti awake dhewe iki dalam rangka yaiku mau sing ngekeki keringanan ben seneng. Gusti Allah ben seneng. Awake dhewe ngang. Ora kok awake dhewe terus wah aku iso enggak. Sombong gitu. Wah, engko nek kuwatir dadi malah klebu ning malah sombong. Aku kuat to lho. Kan malah dadi bahaya. Jadi banyak pemikiran orang-orang seperti itu. Terus Niat. Masalah niat gampang. Niat gampang. yang paling enteng, Yang paling yang paling ringkas. Kali ringkas, mamane jamak takdim. takdim. Jamak takdim. Jamak takdim awake dhewe zuhur ya. Zuhur asar niat jamak takdim ya. Aku salat fardu asar jamak takdim qashar lillahi taala. Ini sholat asyari. Sholat duhur. Duhur qashar. Duhur. Aku salat zuhur Duhur. qashar Kosor. lillahi taala. Aku salat fardu zuhur qashar. Jamaah asar. Mana? Kan jamaah asar. Yang kamu jamak kan Asar. asarnya di zuhur. Itu. Berarti Berarti niatnya kan beda-beda. Kira jamak takdim yo. jamak Berarti takdim. sing wah, asare iki mau mbok kumpul ning zuhur. Kan gitu loh. Nek zuhur tetep langsung qashar. berarti betul bisa. Gak usah mbok jamak ora apa-apa.
Kalau jamak takhir ini harus niat di awal waktu. Mama gini. Duhur kamu jamak di asar. Waktu duhur kamu harus punya niat duhurku tak jamak takhir. Ya. Duhurku tak jamak takhir. Ngono. Kok walaupun kowe ning salat duhur ora mbok niati jamak ora masalah. Ya. Ora mbok niati jamak ora masalah. Sementing ning awal waktu iki mau sing wajib awakmu duwe kerentek tak jamak takhir ngoten. Yang jamak takdim loh. Pokoknya saya sholat fardu duhur Jamak asar maksudnya Jamak asar. asare ditarik ning Jamak takdim. jamak takdim. Takdim. Di waktu ini. Nah, makmum ya kayak makmum. mesti ini Arabnya pribadi gak ngene lho Ya takok sing simpel kok, takok sing Arab. pribadi Gimana? Jadi takok sing simpel. lah nggih mesti kan narik asar di waktu Narik. duhur kan ngoten Berarti kan jamak Takdim. takdim. niku di dalam niku narik asare disebut mboten mboten sah Asari yo dilek. Mau tarik bareng. maksudnya kan Jadi aku sholat lah ya aku sholat fardu duhur jamak takdim tim qasar lillahi ta'ala. Terus asare. asare kok Piye? Masalah niat. Niat. sholat apa fardu asar jamak takdim qasar lillahi ta'ala Ayo jamak takdim karo apa iku? di jamak takdim Ya karo duhur. Karo dhuwur ya. Duhur. Ya karo dhuwur. Ora bisa. Ya bedanya Pak. Ini nek kosong di terus. Qasar Ya memang prakteknya unjen jarang rada dawa tadi. Ning cara waktu niatnya tuh rada dawa. Ya tetep Karo dawa, biasa. soalnya tambah. Ora padha. iya Rada konsentrasi. Ya konsentrasi kudu Masalahnya orang padha karo Saya dawa. biasa itu. Nek normal kan aku sholat fardu duhur wis cukup. Oke. Terima. Danang menjawab Sudah. Pripun? Pulang pergi. Nomor 1 jalur. Pulang pergi. Yang penting belum sampai daerahnya. Kalau pulang umpamane mbok jamak ning daerah Jatiroke ya ora oleh. Kudune saya bersinggah. Nah iki masih boleh. Muter-muter badan, muter-muter. Ya enggak lama. Nggih jamaah ya umpamane kok Jatirogo ya kudu wis keluar dari daerah. Keluar sale dari. ini sale pun Wah di luar kecamatan ya daerah kecamatan lah. Ki kok ndi sangkan ada masalah. papane apa ini pamutan Kalau Jumat ini beda. cuma Boleh Jumat nanti dapat rukhsah dengan syarat bepergiannya sebelum fajar. Sebelum fajar. Iya, khusus Jumat. berarti enggak sholat Jumat tapi duhur Enggak sholat Jumat, Jumat tapi itu. nah aku Memang tahu apa baik. Kodok. Dan harus itu beriringan, tidak boleh jeda. Katakan kamu sholat jamaah tadi. Ora lah wiridan dhisik. Mau wiridan suwi lagi sholat asar Langsung nyambung. tidak boleh. Langsung nyambung. Harus Nyambung. nyambung. Jadi mualah bersambung. yang tak tapi nak takhir boleh ngopi Dan tidak boleh kamu makmum dengan orang yang di rumah. Kamu mau jamak tapi makmum dengan orang di masjid yang sholat biasa. Harus ini. Ada tata caranya. Wong kono sholat zuhur biasa kamu iku makmum. oke Ya nanti dipraktekkan lah. Dipraktekkan apa enak malah. Tapi anak jamaah sing nyusul tidak tahu. gua tulisannya Enggak masalah. ngarepe Jamaah orang rumah salat kosor, ning mburimu ana wong omahan kono melok salat, ya ora apa-apa. Ndekne kan nambahi. Tapi nang sebaliknya enggak boleh. Kowe melok jamaah salat
wong oman. Kono 4 rakaat kok kowe mbok kosor. Kowe lagi rakaat mbok salah dhewe. Isi imam, kowe lagi tes sih. Disilik zaman ini Kediri. Wong anakku zaman takhir. Ya mana Bayar praktek. rakaat. Ya ada kok. Oh, memang iya. Wis ana aku. Dia sampai apa asal aku rakaat. Ya ada kok. Wis iya. Bukan tulis ya. Gak usah ditulis sih, tapi rada ngekreh atok. Ya ada tambahan nih, Cik. Monggo. Ayam dulu. Terima kasih yang disampaikan sahabat Latif dan sahabat Danang yang sudah bertanya. Semoga dengan jawaban yang disampaikan Ustadz Abdul Wajib dan Ustadz Rauf dari pertanyaan itu gamblang jawabannya dan menambah keilmuan kita semuanya. Apa kodok? Iki lho Pak, jeneng petok carane kodok piye? Enggak apa-apa, silakan iki bebas. Wes. Oh, nah. Berhubung bahasane gak ono sidat iki bebas ae. Danang pas kasa ora sempet duhur. Apa itu kodok bareng asar. Contohnya ngono lho. Gak apa-apa dah, takok daripada Takok, nah. salah, enggak masalah. Aku. Taruh. Nampet. Takok lho. Enggak apa takok. Enggak pengen. Takon lho. Jawa apa? Apa yang Latihan ya. Ini dapat presentasi. Umpamane ngene nak yo, umpamane ngene, kowe berangkat kok kene nggo bis yo. Bis tapi gak rombongan. Bis umum. Besok pendek. Jam 3 budal. Padahal bis iku ora medhek waya subuh. Dan akhirnya kowe rasu ora salat subuh. Iki piye? Takok apa ora? Nah, ngono aku sing takok wis jawab, Bang. Balik yo. Apa kok? Dibalik lah yo. Ayo. Ya jawab Aku aja. tau mulut apa. Bahasane ngono. Niki Piye Pak ngono? Sering dengar hormat waktu, sholat hormat waktu. Itu iya. Ya iya. Itu sama sekali atau hormat waktu atau hormat waktu, sholat kan itu afdal nopo yus kodok wae. Nopo itu kodok mawon nopo hormat waktu. Karena sebab lah. Mungkin najis, mungkin enggak ada, pokoknya hormat waktu. Toh wis kodok wae. Ya, contohnya tadi yang diceritakan para tadi. Nah, ini. Di bis umum, di kereta api umum, sifatnya tidak bisa berhenti dan tidak ada tempat sholatnya saat itu kondisinya tidak mungkin untuk kamu melakukan sholat sehingga kan kamu waktunya sudah masuk tapi nggak bisa melakukan. Nah, sholatnya akhirnya lehur mati waktu. Setelah tiba lakukan lagi. Lebih baik afdal mana ya? Iya kedua-duanya. Ya hormati waktu be. Iya. Nah, Lebih kodok kan afdalnya. wajib. Sehingga umpama ya contoh ini contoh aja. Oke. Kamu di bis umum masuk sholat zuhur nggak bisa berhenti. Di sini asik. Jelas kamu nggak ngatasi kan sholat zuhur sampai tempat sehingga akhirnya kamu melakukan sholat lihur mati waktu. Umpama ini orang lain bukan kita, ini cerita orang lain. Di tengah perjalanan sebelum asar nyampe busnya kecelakaan dan dia meninggal dunia. Itu sudah dia termasuk orang yang masuk kategori sholat zuhur. Karena apa? Memang kondisinya saat itu dia tidak bisa sholat seperti layaknya biasa. Berarti sudah ada satu poin dia sudah melakukan walaupun cuma lihur matil waktu. Kalau tidak berarti belum melakukan sholat zuhur. Bedanya itu minimal. Orang lain, orang bukan kita. Contohnya. Terus kodok wae kan. Ya. Saya. Nek kodok ae ku malah dosa. Menjarak itu tidak boleh. Menjarak itu namanya. Nek kan ngene paling pos Sepeda motor. lah posisine ngene umpamane posisi wah aku najis kabeh tak kodok ae. Lah itu salah itu. Salah itu. Karuan awake dhewe salat nggawa najis ora masalah.
ora iso wudu ora masalah tayamum. Tayamum pamane cawe wedok ora iso nutupi aurat ya salat sak salate. Ya. Karo linggih ning jok, Allahu Akbar ya wis sujud ya. Ya rasa nemplek-nemplek atau ndrosor-ndrosor gak usah. Ya. Wis rukuk samene, kok terus sujude rada endek neh. Gitu. Wis salat karo lungguh, ya aja terus ngadeg terus gelar sajadah. Wah. Boleh madhep kiblat bisa menggok ke melok bengkok. Wah. Wong Biasa tidak Karena dalam fasilitas umum ya. Salat sak salate nggo najis yo gak masalah. Karena hormat waktu. Dan nanti tetap wajib mengulangi salatnya. Ya ada bahasanya, mengulangi salat. Kalau kodok kan enggak sengaja meninggalkan salat. hukumnya dosa. Kalau hormat waktu kan enggak. Bukan kodok namanya, tapi iadah mengulangi sholat. Kan di sholat. Nang, jawab sedang ya aslinya jawab dan. Nah, ngomong aku sentakon. Aslinya ini benak aku pertanyaan waki nah. Muga kowe sing dadi narasumber wah pertanyaan wah. Waki. Tahu men. Iku mang siapa tak takon. Dadi latihan dadi pemikir, latihan dadi wong sing wah pemikir tokan takon. Karena fikih itu memang tempatnya untuk bertanya. Banget salah yang bertanya. Kali Bang Muza, angelan ya. Berhenti di situ kan. Wes sampai tuku. Makane awakmu tak bombong wah ngomong iki do paham kabeh ya pinter-pinter kabeh ora ana sing takon berarti. Jane kliru sing manggo ngarep iku sampean dudu aku. Dadi pertanyaan waki ngono. Ya iso diwalek itu ya. Diwale ya. Sing arep apa bener? Aku sing mburi. Aku takon. Bisa sebab wudu sampai saiki rong bar tetep perkara kaken pertanyaan. Ada audien yang mau menjawab. Ya akhirnya jawab dhewe. Sebenarnya syaratnya latih ning arep kan. Dari takon apa-apa. Oh yang. Bebas. Assalamualaikum saya. Burine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iku kudune mbok meni kopi sing beksik ben iso ngomong. Ben iso mulai. Ben salame ra ngirim. Kan ini Pak nyembelih ayam. Iki bagiane Kalau di rumah-rumah kan biasanya bacaannya kan ya atau bismillah atau kan sesuai syarat. Sesuai apa? Syaratnya emang. Karena kalau di pasar kan jagal. Ya, zamane jagal. Nah. Iki sajane topik sing takon. Biasa mbeleh topik. Jawaban Mas Rauf jadi Ora, topik sajane takon. Ya ahli. Ya terus. Takoke topik. Dengar jawaban madhabe piye ngono. Sembelih di pasar. Kan biasanya kan kalau belum mati dimasukkan ke air panas. Itu matinya karena air panas. Yo, perkara Ora. Ini karena sembelih tak kena air panas. Udah diaduk dong. Air panas. Iki takok iki. Ojo disengak. Takok. Belum panas, air panas. Kayak ini pertanyaan ini nyata adanya atau hanya skenario saja kan gitu. nyata, Pak. Nyata. Tahu roh. Nyata. Ya. Disembelih urung mati langsung dibawa bepanas. Topik ya paling. Itu bagaimana hukumnya? Mati ini karena air panas. Ya. Mati ini ya karena dibelah ya jane. Ora air panas. Oleh secara tulen mau kan. Bener ya pertanyaan itu bener pas. Sing jawab Juleha le. Iya. Urung jawab kok. Ayo jawab, Pek. Jawab lah kok opo. Tak tokno kok Juleha lho.
mungkin yang saya tahu kan kalau misal Salam dhisik lah. ya, kalau misal matinya karena sembelih kan setelah sembelih kalau memang nafasnya sudah berakhir, nah itu halal. Tapi memang kalau setelah sembelih belum mati dan dimasukkan air panas itu berarti matinya berarti bukan karena sembelih tapi karena air panas. Jadi hukumnya halal. Wes mondok nang. Ya ampun Mas dari ngerti jawaban Mas. Dan itu terjadi banyak banget teman. Walaupun nggak di daerah jagal-jagal yang luar biasa buana itu ora buana. Amene ayam potong. Masuk ngeri-ngeri banget. Hampir rata-rata itu banyak. Kalau masih jagal-jagal lokalan itu insya Allah masih partai besar itu bahaya. aman. Tapi kalau sudah partai besar sekali kick sidik uncal lagi, uncal langsung lah iki. Gak pedot ya mlebu ya. Pedot ora pedot terus pokoknya syaratnya miline geteh. Ada matinya karena apa ya sudah ngerti kok mati dia. Wong kok ketumbuhannya mati. Berarti ketika mlebu saya panas. Itu pertanyaan pas itu. Terjadi banget saat ini. Ya bener kan ya. Di pasar-pasar yang besar orang banyak. Makanya kiai-kiai nak mangan-mangan itu hati-hati nek ayam potong itu ditakoki sing nyembelih sapa jaman biyen niku. Teliti tenanan. Nah, awake dhewe kan gewebut. Wah. Wah, angger. Saiki takok nyembelih sapa? Topik, wah berarti ya mantap, Juleha. Nyembelih sapa Danang, walah cah kae. Jelas nganggare. Lu wong nganggare dideki ndase kok.